Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apa yang akan kita kupas atau kita pelajari sepanjang bulan Desember ini merupakan klimaks atau puncak dari pembelajaran 11 bulan berturut-turut. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari mengerti atau memahami mengenai mujizat atau menjadi mujizat bagi sesama, kemudian menata nilai hidup, lalu penghalang murah hati serupa dengan Kristus dan seterusnya hingga pada bulan November semalam. Karena topik pembahasan kita sepanjang tahun 2023 ini bicara mengenai murah hati Ibu Bapak, atau bagaimana menjadikan kepribadian kita menjadi pribadi yang murah hati. Karena memang itu salah satu pesan Tuhan yang paling penting yang harus diperagakan atau diperlihatkan di kehidupan kita. Nah, maka kunci supaya keseluruhan topik pembahasan ini bisa termanifestasi atau tampak di kehidupan sehari-hari kita, yang akan kita pelajari ini merupakan hal yang penting atau menjadi penentu. Saya secara pribadi, Ibu Bapak, juga sangat terberkati, sangat bersyukur karena sementara saya menggali menggali setiap topik dan tema pembahasan, setidaknya menambahkan pengayaan pada cakrawala berpikir saya, meluaskan pengertian dan pengetahuan pada diri saya sendiri juga. Saya juga tidak, sama seperti saudara, tidak terlalu memahami banyak hal akan tema atau topik atau isu-isu yang kita kupas dari bulan ke bulan. Tetapi setelah saya menggali, saya mempelajarinya, kemudian itu menolong saya mengerti, oh ternyata seperti ini, untuk bisa ada di posisi menjadi pribadi yang murah hati dan seterusnya. Nah, karena itu Ibu Bapak, apa yang akan kita kupas hari ini adalah bicara mengenai penghargaan diri yang abadi atau penghargaan diri yang sehat. Karena berhasil tidaknya seseorang dalam menjadi pribadi yang murah hati atau menjadi orang yang murah hati, ternyata dipengaruhi oleh seperti apa seseorang memberi penghargaan terhadap dirinya sendiri. Tanpa panjang lebar membuang waktu, mari kita melihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Kita membaca ayat Alkitabnya tentu bersama-sama Ibu Bapak setelah hitungan yang ketiga. Sekali lagi buka Alkitab saudara dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca dan menyimak dengan baik. 2, 3 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Yang diberkati katakan amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, perlu kita memberikan perhatian kepada beberapa kata yang dicatat di ayat 13 dan juga ayat 16. Beberapa kata yang dimaksud yang perlu menjadi fokus perhatian kita adalah apa yang disebut di ayat 13. Kalimatnya berbunyi begini, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Ada penggunaan kata membentuk. Penulis kitab Mazmur ini memiliki alasan kenapa dia menggunakan kata membentuk
dalam menjelaskan bagaimana rancangan Allah saat menciptakan manusia. Kemudian ibu bapak, berikut lagi kalimatnya berbunyi, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ada kata menenun. Lalu saya lompat di ayat 16, ibu bapak. Kalimat bagian ayat 16 itu sebahagian berbunyi begini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sekali lagi, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Karena semua sudah dituliskan di kitab kehidupan, tentu yang dipegang oleh Tuhan Allah. Jadi ada dua kitab, satu kitab suci kita pegang, lalu satu kitab kehidupan Tuhan yang pegang. Nah gitu kira-kira. Nah semua hari-hari mulai dari kita terlahir nanti, semua telah dirancang, diperhitungkan oleh Tuhan Allah atas kita. Berapa lama kita akan hidup? Seperti apa yang akan kita hadapi selama kita hidup? Pergumulan atau kemungkinan-kemungkinan apa yang akan menghadang selama kita hidup? Permasalahan atau pergumulan apa yang masuk ke dalam kehidupan kita selama kita hidup? Semua ini sudah ditulis di kitab kehidupan yang dipegang oleh Tuhan Allah kita. Nah perhatikan ibu bapak, saya ulangi kembali. Ada 3 kata. Kata yang pertama adalah dibentuk. Lalu kata yang kedua ditenun. Kemudian kata yang ketiga diperhitungkan. Ini kata diperhitungkan ini setelah kita menyimpulkan narasi atau kalimat yang berbunyi dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi kalau simpulkan satu kata maka diperhitungkan, itu kira-kira kalimat daripada ayat 16 itu. Nah, penggunaan kata dibentuk, ditenun, kemudian diperhitungkan, ternyata ini dipergunakan oleh penulis kitab Mazmur saat menjelaskan kepada para pembaca kitab suci seperti apa rancangan Allah saat proses penciptaan berlangsung. Sehingga pemazmur ini lebih detail menjelaskan proses terjadinya penciptaan manusia jika dibandingkan penulis kitab Kejadian yang bernama Musa. Penulis kitab Kejadian yang bernama Musa tak kala menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia, dia hanya memberitahukan maka Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu kemudian menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya, maka debu tanah itu kini menjadi makhluk hidup. Tetapi kitab Mazmur atau penulis kitab Mazmur menerangkan lebih detail. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan proses penciptaan itu setelah dibentuk dari debu tanah menjadi sebuah patung manusia, lalu ditiupkan nafas Allah ke dalamnya maka jadi manusia. Ternyata tidak sesederhana itu. Pemazmur berkata bahwa manusia itu dibentuk. Dibentuk artinya semua organ-organ yang dibutuhkan, ototnya, otaknya, tubuhnya, potensinya. Ini semuanya benar-benar dibentuk. Kemudian ditenun semua hal-hal yang diperlukan untuk manusia yang akan dilahirkan ini. Sehingga menjadi secitra dengan Allah, maka di dalamnya ditenun. Diisikan hal-hal yang kemudian menjadikan manusia ini menjadi indah, menjadi segambar dengan Allah. Semua karunia, semua talenta, semua bakat, semua potensi, semua hal-hal yang menurut Allah
perlu atau dibutuhkan oleh manusia ini kelak untuk menghadapi hari-hari yang akan datang setelah dia terlahir, yakni hari-hari yang telah dirancang oleh Allah selama seseorang ini hidup. Hal-hal apa saja yang akan datang menyapanya, hal-hal apa saja yang akan dihadapinya. Semua potensi menghadapi kemungkinan-kemungkinan jauh di depan itu telah ditenunkan ke dalam diri manusia ini. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, 3 kata inilah yang menjadi dasar bagi kita pentingnya memberi penghargaan yang sehat kepada diri kita. 3 kata ini, yakni karena kita dibentuk, kita ini ditenun, dan semua hari-hari yang akan kita hadapi, semua kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi, semuanya sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, ibu bapak, seharusnya tidak ada hal yang membuat kita kaget dan membuat kita mengira seolah-olah hal-hal yang kita hadapi di kehidupan ini itu sesuatu yang luput dari perhitungan Allah. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi, semuanya ada dalam perhitungan Tuhan Allah. Semuanya ada di dalam rancangan Allah. Semuanya ada di dalam perkiraan Allah. Karena itu tidak boleh umat Tuhan setelah mengerti kebenaran ini, tidak boleh umat Tuhan merasa kewalahan atau merasa tertekan karena adanya masalah-masalah, adanya tekanan-tekanan yang besar, yang berat, adanya tekanan-tekanan yang sulit masuk dalam kehidupan kita, ibu bapak. Tidak ada umat Tuhan yang seharusnya boleh mengeluhkan kemampuannya, keberadaannya dengan berkata, masalahku ini terlalu besar, aku tidak mampu, aku ini terbatas, saya tidak kuat menanggungnya. Tidak ada kalimat-kalimat yang seperti ini terucap dari diri kita, ibu bapak. Sebab apabila umat Tuhan yang mengerti seperti apa jati dirinya yang sesungguhnya tatkala penciptaan dilakukan, setelah kita memahami keberadaan kita atau jati diri kita, yakni dibentuk, ditenun, dan semua telah diperhitungkan, maka adalah tergolong tidak memberi penghargaan kepada jati diri kita yang sebenarnya, yang sudah Allah rancang secara abadi ada pada kita, dan itu tidak akan pernah berubah karena musim, karena tahun yang berbeda. Tetapi ibu bapak, jati diri itu abadi di dalam diri kita, itu permanen dalam diri kita. Karena itu ketika kita mengeluhkan, meragukan, mengkerdilkan potensi kita, mengkerdilkan diri kita tatkala diperhadapkan dengan semua tantangan dan kesulitan, maka bisa disebut kita tidak memberi penghargaan yang sehat pada diri kita sebagaimana Allah yang telah rancang. Karena itu umat Tuhan mesti hati-hati di dalam melihat dirinya, di dalam menilai dirinya, bahkan di dalam memperlakukan dirinya. Umat Tuhan harus hati-hati. Apakah kita memberi penghargaan yang sepatutnya pada diri kita? Memberi penghargaan yang sepatutnya atau penilaian yang sepatutnya terhadap diri kita sebagaimana Allah menilai diri kita atau tidak. Ini menentukan seperti apa prestasi saudara di depan, seperti apa saudara menghadapi lawan-lawan saudara di depan, seperti apa saudara menghandle dan menangani kesulitan-kesulitan sulit yang menekan kehidupan saudara. Kalau saudara mengerti, menilai, melihat dan memperlakukan diri kita sebagaimana Allah menilai, melihat
dan memperlakukan diri kita di mata Allah. Sekali lagi, di mata Allah semuanya sudah diperhitungkan, sehingga tidak boleh ada pendapat yang berkata kelihatannya ini luput dari perhitungan Allah. Coba lihat seperti apa Rasul Paulus mengkonfirmasi tulisan kitab Mazmur ini ketika dia mengajar kepada orang-orang percaya yang ada di jemaat Korintus. Boleh buka 1 Korintus 10 yuk. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama kalimatnya. Kalau sudah muncul 1 Korintus 10 13. Haleluya. Mari kita membaca bersama-sama 2-3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saya coba mengulas kalimat-kalimat di ayat 13 ini. Perhatikan kalimat bagian awal. Kalimatnya berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Apapun yang datang, tekanan kehidupan seperti apapun berat dan sulitnya menurut saudara, kebenarannya ialah itu biasa. Kualitasnya itu sesungguhnya biasa, bukan luar biasa. Yang ngikut boleh katakan amin ini. Nah, kenapa disebut biasa? Lihat kalimat berikut. Oke, coba lihat kalimat berikut. Tidak melebihi, saya ulang ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Disebut biasa karena memang standarnya tidak melebihi kekuatan manusia. Seperti apa kekuatan manusia dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh kitab Mazmur? Kepada manusia ketika dia dirancang oleh Allah untuk menjadi seseorang dan kemudian terlahir ke muka bumi ini, rancangan itu sudah disertai dengan perhitungan yang sangat matang. Allah sudah memperhitungkan semua hari-hari yang akan dihadapi sepanjang hidup. Allah juga sudah memperhitungkan semua kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Masalah keluarga, masalah di pekerjaan, masalah halangan-halangan untuk mendapatkan impian, cita-cita, promosi, penghargaan dan lain sebagainya. Apapun kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi, semuanya itu sudah dalam perencanaan atau rancangan Tuhan Allah atau perhitungan Tuhan Allah. Pendek kata, semua yang diizinkannya datang di hidup kita ini, semua yang akan kita hadapi itu sudah diatur, tidak melampaui kekuatan kita, tidak melampaui potensi kita, tidak melampaui kemampuan kita. Makanya disebut apapun nama serta jenis dari pencobaan itu adalah biasa dan tidak melampaui kekuatan kita. Kita saja yang merasa masalah kita itu lebih besar daripada kekuatan kita. Kita saja yang sering sekali mengira bahwa persoalan yang sedang menghadang ini jauh lebih kuat dari kita. Kita saja yang mengira, yang merasa. Tapi sejatinya sesungguhnya semua itu biasa,
tidak melampaui kekuatan kita. Perhatikan lagi kalimatnya Ibu Bapak. Apa kata kalimatnya lagi? Kalimatnya berkata begini Ibu Bapak. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Penjelasan Allah setia itu memberitahukan Allah berkomitmen dengan apa yang sudah Dia perhitungkan itu. Allah tidak akan pernah membiarkan kita berada di suatu tempat di mana tekanannya itu akan menghancurkan kehidupan kita, di mana kesulitan itu akan memporak-porandakan kehidupan kita. Allah tidak akan pernah menempatkan kita berada di keadaan seperti itu. Dan kalau keadaan itu, kesulitan itu akan menghancurkan kita, akan meremukkan hidup kita, tentulah Allah tidak akan menempatkan kita di keadaan itu. Karena Allah setia. Dia tidak akan mengubah apa yang Dia firmankan. Lebih dalam lagi penjelasan Rasul Paulus mengenai seperti apa hebatnya perhitungan Allah tatkala menciptakan kita. Rasul Paulus malah bilang begini Ibu Bapak. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kekuatan kepadamu. Sekali lagi, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan penggunaan kalimatnya. Ketika kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Hebatnya kalimatnya tidak berkata, tidak menjelaskan peruntukan jalan keluar itu untuk apa. Alkitab tidak bilang Allah memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita bisa lari dari persoalan itu, atau supaya kita bisa menghindar dari masalah itu. Jalan keluar itu diberikan supaya kita bisa menanggung semua tekanan-tekanan kehidupan itu. Yang paham tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Haleluya. Oleh karena itu saya menjelaskan sekali lagi kepada Ibu Bapak, adalah tidak memberi penghargaan diri yang sehat kalau sampai kita berkata, aku tidak mampu, aku lemah, aku terbatas, aku tidak bisa. Tekanan ini terlalu sulit dan terlalu berat. Itu namanya tidak memberi penghargaan yang sehat terhadap diri kita yang dibentuk, ditenun dan telah dirancang oleh Allah segala sesuatunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Gini Ibu Bapak, ketika saudara mengalami tekanan, persoalan yang sangat berat kelihatan menekan, sampai-sampai saudara merasa tak tahan lagi menanggung atau memikul tekanan ini. Maksud dari semua tekanan yang kelihatan berat itu sebenarnya ingin memberitahukan pada ibu bapak semua, pada kita sekalian, seperti apa kekuatan kita. Ketika persoalan berat datang, saudara harusnya mengetahui persoalan, kekuatan tekanan yang sulit itu sebenarnya sedang mengingatkan kita. Jauh melampaui kekuatan tekanan itulah kekuatan yang ada pada kita. Karena Alkitab bilang tidak melampaui. Jadi kalau saudara merasa ini berat, saya beritahu sekali lagi sahabat sekalian, kekuatan kita jauh lebih besar daripada kekuatan persoalan itu. Bahkan kemampuan kita dalam menangani, menghadapi semua hal-hal yang menanti di depan jauh lebih besar daripada semua tantangan-tantangan yang saudara bisa sebutkan namanya. Karena itu kawan, jangan sampai kita tidak melihat potensi hebat ini dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak menghargai atau memberi penghargaan yang sehat kepada jati diri kita atau nilai diri yang abadi yang Tuhan telah taruh dan rancang sejak saat penciptaan. Oke, saya coba berbagi Ibu Bapak untuk meyakinkan saudara bahwa Allah tidak setuju
jika ada di antara umatnya tidak memberi penghargaan yang semestinya terhadap dirinya. Suatu saat dalam kitab sejarah, yakni kitab Hakim-Hakim, dikisahkan di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Bangsa Israel sedang diperbudak oleh orang-orang Midian. Ayat 1 sampai 2 kitab Hakim-Hakim memberitahukan, maka bangsa Israel selama bertahun-tahun hidup bersembunyi dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gua yang satu ke gua yang lain, bahkan dari tempat persembunyian yang satu ke tempat persembunyian yang lain. Semua bangsa itu dibelenggu oleh ketakutan yang sangat mendalam. Melihat seperti apa bangsa Israel menilai diri mereka sendiri, bahwa musuh mereka ini jauh terlalu besar daripada kekuatan mereka. Lalu mereka hidup ciut, takut, dan menyembunyikan diri dari lawan-lawannya. Melihat itu bertahun-tahun diperlihatkan oleh bangsa Israel. Maka tidak lama Allah mengutus malaikat dan mengoreksi cara yang salah yang diperlakukan oleh bangsa Israel dalam melihat diri mereka sendiri. Seperti apa proses koreksi itu terjadi? Kita baca bersama-sama, ayo ibu bapak. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 2. Saya beri penjelasan dulu di sini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 2. Kalau saudara sudah ketemu, pasal 6. Coba lihat ayat 1 sampai 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Berarti 7 tahun. Asal setiap kali orang Israel melakukan yang jahat, Allah selalu lepas tangan. Sehingga tangan-tangan orang jahat mencengkram mereka. Itu pelajaran yang bisa dipetik sepanjang kitab sejarah, yaitu Hakim-Hakim, Rut, Raja-Raja, Samuel. Ini namanya kitab sejarah. Setiap kali raja melakukan kesalahan, musuh bangkit dan menghabisi mereka. Dengan kata lain, Allah mau mengajarkan melalui peristiwa-peristiwa itu, jangan pernah bersahabat dengan kejahatan. Itu kira-kira. Jangan pernah, asal kita bersahabat dengan kejahatan, hidup dalam gaya kejahatan, ibu bapak, Allah lepas tangan. Proteksi full Allah atas kita bobol. Kita seolah-olah membiarkan atau sengaja membuka pintu bagi masuknya kejahatan-kejahatan lain dalam hidup kita. Kemudian perhatikan ayat 2. Selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, yakni selama 7 tahun. Karena takutnya kepada orang Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu dan seterusnya. Ibu bapak lihat seperti apa memprihatinkannya kehidupan bangsa Israel itu. Bahkan setiap kali panen tiba, musuh-musuhnya orang Midian, orang Amalek datang menjarah, merusak, sampai sengsara melekat erat pada bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel kemudian melihat diri mereka sebagai pecundang, melihat diri mereka sebagai orang yang takut, orang yang akan dihabisin, kekuatan mereka tidak mampu menghadapi lawan. Itulah cara pandang mereka terhadap diri mereka. Pendek kata, sama sekali mereka sudah tidak menghargai jati diri abadi yang Allah ciptakan sejak saat semula. Mereka nggak melihat dalam diri mereka, semua sudah dirancang, tidak melampaui kekuatan. Mereka nggak lihat itu lagi. Yang mereka lihat lawan mereka terlalu besar, terlalu hebat, terlalu dahsyat. Itu yang mereka lihat. Lalu kemudian ibu bapak, Allah mengoreksi gaya hidup atau cara pandang orang Israel terhadap diri mereka itu. Koreksi Allah apa? Ayat 12.
Perhatikan ayat 12 sama-sama. Ini koreksi Allah. Allah mengutus malaikat, lalu malaikat itu berkata, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi kalimatnya berkata, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Dengan kata lain ibu bapak, Tuhan Allah memberi koreksi kepada bangsa Israel melalui Gideon. Bagaimana seharusnya mereka melihat diri mereka. Bagaimana seharusnya mereka melihat musuh-musuh mereka. Allah melalui malaikat ngomong pada Gideon, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah perkasa. Di mata Gideon dia seorang yang kalah, pecundang, yang dibelenggu ketakutan, yang tidak berdaya menghadapi lawan. Tapi di mata Allah, Gideon adalah seorang yang perkasa. Lawannya malah tidak ada apa-apa. Saudara bisa melihat bagaimana Allah mengajarkan pada Gideon cara menilai, melihat, dan menghargai dirinya sendiri. Dia tidak boleh tinggal di dalam pemahaman bahwa dia lemah, tak berdaya. Dia tidak punya kekuatan. Dia adalah orang miskin. Dia adalah orang yang terjajah, orang yang terbelakang. Pemikiran itu tidak boleh ada pada anak-anak Tuhan. Karena itu tidak memberi penghargaan yang sehat pada diri sendiri. Cara supaya kita memberi penghargaan yang sehat pada diri kita, kita harus berkata, saya orang yang gagah perkasa. Saya bisa menghadapi masalah. Saya bisa mencapai impian. Saya bisa mengubah dan membalikkan musim dan keadaan. Saya punya semua potensi yang diperlukan untuk membuat musuh-musuh imanku lari tunggang langgang. Ini cara memberi penghargaan yang semestinya pada diri sendiri. Karenanya kalau saudara mengetahui semua kebenaran ini, saudara tidak pernah lagi mengeluhkan keterbatasan-keterbatasan saudara. Saudara tidak lagi mungkin akan berkata, saya tidak sehebat dia Pak Pendeta. Pak Gembala, saya tidak secerdas dia Pak. Saya tidak seunik dia Pak. Dia punya banyak hal, saya kan tidak. Kawan, gambar Allah yang Allah taruh dalam diri kita itu tidak dibeda-bedakan. Tidak hanya pada komunitas tertentu, kelompok tertentu. Tatkala Allah menciptakan manusia secitra dengan dia, mirip dengan Allah, itu diciptakan manusia itu seluruhnya demikian. Saya dan saudara masing-masing pribadi demi pribadi adalah cerminan gambar Allah yang membiaskan kualitas kudus Allah yang tidak kasat mata menjadi kasat mata. Allah kita itu kan tidak kelihatan oleh mata. Tetapi dengan dia menaruh gambarnya, rupanya dalam diri kita, dia mau supaya melalui pribadi-pribadi yang ada ini, kualitas kekudusan Allah, kehebatan Allah tercermin pribadi demi pribadi. Tidak peduli saudara kerjanya apa. Saudara keadaan ekonomi dan finansial saudara seperti apa. Saudara dikatain orang apa. Tidak peduli dengan semua itu. Jati diri saudara sejak penciptaan adalah saudara seorang yang gagah perkasa. Saudara orang yang punya potensi. Semua yang sudah dirancang yang datang di hadapan saudara tidak melampaui kekuatan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Itu pernyataan sorga. Jadi itu tidak terbantahkan. Saya membaca laporan beberapa ilmuwan 2014 yang lalu, masih baru tentunya kan. Para ilmuwan dari Jepang melaporkan rekor terdalam seekor ikan yang bisa hidup. Rekor baru untuk spesies ikan yang bisa hidup di bawah permukaan laut terdalam sekalipun.
Namanya ikan siput. Ini bukan siput seperti bekicot atau keong, bukan. Memang namanya ikan siput. Kalau siput itu kan pakai F, seafood. Kalau ini siput. Ikan ini adalah ikan yang bisa hidup di bawah kedalaman lebih dari 8 km permukaan laut. Sebuah laut bernama Palung Mariana di Jepang. Ikan-ikan lain kalau hidup di permukaan sudah kedalaman 8 km di bawah permukaan laut, ikan itu segera mati, hancur, berantakan. Tapi ikan satu ini bisa hidup di sana. Padahal tekanan yang dihadapi oleh ikan siput ini ribuan lebih berat jika dibandingkan dengan tekanan yang dihadapi oleh ikan-ikan yang hidup di atas permukaan laut. Saya mencoba mencari tahu apa keunikan ikan ini sehingga bisa hidup di dasar laut hingga kedalaman lebih dari 8 km. Para ilmuwan Jepang ini memberitahukan bahwa siput ini atau ikan siput dari Palung Mariana ini memiliki tulang atau organ tubuh yang lembut. Dia juga memiliki berbagai-bagai kelebihan jika dibandingkan dengan jenis ikan apapun. Dengan kata lain, ibu bapak, saya menyimpulkan ternyata ikan siput dari Palung Mariana ini di lautan Jepang ini, dia ini satu-satunya ikan yang dirancang untuk hidup di bawah tekanan yang sangat besar dan sulit sekalipun, tanpa tertekan. Ini lebihnya ikan ini. Sekali lagi, ikan ini telah dirancang oleh Allah untuk hidup di bawah tekanan bahkan ribuan kali lebih berat tekanan itu. Ikan ini mampu hidup di bawah tekanan tersebut tanpa merasa tertekan. Kalau saya mau aplikasikan begini kira-kira, demikianlah Allah yang hebat ini merancang dan menciptakan kita. Dia telah merancang dan menciptakan kita untuk menghadapi berbagai-bagai tekanan, bukan supaya kita dihancurkan, tapi supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang melalui tekanan-tekanan yang ada. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah, supaya kita bisa memuliakan Allah dengan ketenangan di dalam menghadapi semua tekanan tersebut. Makanya ibu bapak, jangan miris. Jangan terintimidasi. Jangan lemah hanya karena masalah, hanya karena musuh, hanya karena persoalan besar ada di depan. Jangan. Allah ngomong, kalau nanti saudara baca kisah Gideon itu, Gideon akhirnya tahu siapa dirinya ibu bapak. Bahkan setelah mendengar musuhnya memberi komentar tentang Gideon. Apa komentar musuhnya tentang Gideon, ibu bapak? Kitab Hakim-Hakim memberitahukan, suatu saat Gideon pergi menyelidiki kemah di mana para musuhnya tidur. Dia ajak temannya, hambanya, lalu mereka berdua berjalan. Ketika mereka berjalan mendekati kemah musuh-musuh mereka yang sedang tidur seperti pasir banyaknya, ada dua orang tentara musuh itu sedang berdiskusi dan Gideon sempat curi dengar. Diskusinya apa? Yang satu menceritakan mimpi yang dialaminya. Dia bilang, aku mimpi. Kata kawannya ini. Lalu kawannya bilang, apa mimpimu? Aku melihat ada roti bundar jatuh, berguling, melanda perkemahan kita. Habis kemah kita ini. Aku nggak tahu apa artinya, nggak bisa tidur aku, kata kawannya ini. Lalu temannya bilang, Gideon masih curi dengar. Temannya bilang, waduh, roti bundar yang terguling melanda perkemahan kita ini
Itu adalah pedang Gideon, orang Israel yang akan menghabisi kita. Pahlawan gagah perkasa yang akan menghabisi kita. Mendengar bagaimana musuhnya menilai Gideon. Gideon percaya diri. Coba lihat. Bagi Gideon tadi di pasal 6, musuhnya ini terlalu besar. Gak mungkin bisa dihadapinya. Makanya Gideon bersembunyi. Dari gua yang satu, dari pegunungan yang satu, dari lembah yang satu. Bersembunyi. Bagi Gideon musuhnya terlalu besar. Tapi ternyata musuhnya berpendapat tentang Gideon apa? Gideon itu ternyata orang perkasa. Gila enggak? Coba sebutlah tantangan saudara apa? Sebutlah persoalan saudara apa? Kalau saudara bisa bertanya kepada jenis masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi, dia bisa memberitahukan seperti apa sebenarnya saudara di hadapan semua masalah itu. Saya yakin semua masalah dan persoalan itu akan berkata, saudara ini orang yang gagah perkasa. Masalah dan semua kesulitan akan berkata, saudara ini semuanya orang yang hebat. Jauh lebih besar dari semua kekuatan dari masalah itu. Tapi sering sekali ketidakpengertian kita karena hal ini menyebabkan kita harus bersembunyi dan memberi pengakuan bahwa lawan kita yang besar dan hebat dari kita. Makanya mereka berhasil menggeser kita dari persembunyian yang satu ke persembunyian yang lain. Tapi kalau saudara sekarang paham kebenaran ini, dengar sahabat sekalian, tidak ada musuh yang lebih besar daripada semua potensi, semua kemampuan, semua kekuatan yang Allah telah tenun dalam diri saudara. Saudara adalah orang yang perkasa. Semua musuh pasti mundur, semua lawan menyerah karena dia tahu kekuatan saudara. Masalah itu pun tahu kalau saudara ini adalah lebih hebat dari dia. Tapi ini harus diizinkan terjadi. Harus diizinkan Allah masuk. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Karena kita dirancang, diciptakan bertumbuh di tengah badai, berkembang melalui tekanan. Kalau tidak ada tekanan, kita nggak tahu seberapa kuat kita, seberapa hebat potensi kita. Kelak semua badai, persoalan, masalah yang saudara sudah lewati dari tahun demi tahun, saudara bisa ceritakan dan saksikan kepada anak saudara, pada generasi saudara. Lihat papi, lihat orang tuamu ini, seperti apa semua masalah-masalah yang datang dihadapi dengan tenang, dilewati dengan baik. Demikian kamu nakku akan jauh lebih hebat dari orang tuamu ini. Ini yang akan membangkitkan semangat mereka, percaya diri mereka. Kalau saudara paham ini ibu bapak, saya yakin apapun yang datang di bulan Desember ini, bahkan tantangan di 2024, tidak akan menciutkan mentalitas kita. Kita berkata kita lebih tangguh dari semua masalah, dari semua persoalan. Saudara benar-benar siap menghadapi semua isu, semua kesulitan, semua persoalan yang ada. Kita dirancang untuk berkembang dan bertumbuh melalui tekanan. Mari kita bernyanyi.